selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Febrianti Rangkuti sebagai moderator di presentasi hari ini. Di sini kami akan sebelumnya perkenalkan dulu anggotanya, yaitu teman saya ada di Fadil Lewandri, Mas Oktavian, Nalviana Sitanggang, Sri Rezeki Asipurba, dan Tiara Sakti. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Perang Teluk II yang menggambarkan perspektif realisme yang akan dibacakan pada slide pertama kepada Dr. Fadil. Kepada Fadil, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perang Teluk II. Perang Teluk II adalah konfrontasi politik yang dimulai dengan invasi Irak terhadap Kuwait pada 2 Agustus 1990. Perang ini dipicu oleh banyak hal. Salah satunya adalah perkara minyak dan utang Irak. Dalam perkembangannya, Perang Teluk II tidak hanya melibatkan dua negara tersebut, tapi juga Amerika Serikat yang memihak Kuwait. Alasan utama Amerika Serikat membantu Kuwait dalam Perang Teluk adalah karena kepentingan ekonomi. Selanjutnya, yaitu kronologi terjadinya Perang Teluk II. Pada 1980-an, Irak terlibat dalam Perang Teluk I, yang membuat negara ini mengalami krisis ekonomi dan politik karena utang luar negeri yang sangat besar. Utang tersebut didapatkan Irak dari Arab Saudi dan Kuwait. Irak memohon pada Arab Saudi dan Kuwait untuk menghapus hutangnya dengan dalih biaya perang yang dikeluarkan juga demi kebaikan bersama. Akan tetapi permohonan Irak tersebut ditolak. Selain utang Irak, berikut ini beberapa penyebab Perang Teluk II. Irak menuduh Kuwait memproduksi minyak melebihi kuota yang telah ditetapkan oleh OPEC. Saya alihkan lagi ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Dr. Fadil. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Rezeki. Kepada Sri Rezeki, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Baik, saya akan membaca selanjutnya. Produksi minyak Kuwait yang berlebihan membuat anjloknya harga minyak dunia yang semakin memperberat kondisi ekonomi Irak. Irak menuduh Kuwait melakukan pengeboran minyak melintas perbatasan dan mengambil cadangan minyak negaranya. Saddam Hussein, pemimpin Irak saat itu, berambisi untuk menjadi pemimpin tunggal di Timur Tengah. Pada 31 Juli 1990, sempat dilakukan negosiasi antara Irak dan Kuwait, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan. Irak mulai menginvasi Kuwait pada 2 Agustus 1990, tetapi secara resmi Perang Teluk II baru dimulai pada Januari 1991. Invasi yang dilakukan oleh Irak membuat Kuwait kewalahan karena kekurangan tentara dan persenjataan. Kuwait kemudian meminta bantuan negara tetangga seperti Arab Saudi, Mesir, bahkan Amerika Serikat dan negara barat lainnya, seperti Inggris, Prancis, dan Jerman. Terima kasih, saya alihkan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Sri Rezeki. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nalviana. Kepada Nalviana, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membaca materi selanjutnya. Dewan Keamanan PBB sempat menyerukan Irak untuk menarik diri dari Kuwait, tetapi ditolak oleh Saddam Hussein. Meski PBB melarang perdagangan dengan Irak, perang terus berlanjut. Adapun alasan Amerika Serikat memihak Kuwait adalah melihat Kuwait kewalahan, pasukan gabungan yang membantunya memulai operasi dengan dipimpin oleh Amerika Serikat. Operasi tersebut dikenal sebagai Operasi Badai Gurun yang berisi 750.000 pasukan gabungan militer. Setelah 42 hari, sekutu menyerang Irak, Presiden Amerika George W. Bush kemudian mengumumkan gencatan senjata pada 28 Februari 1991. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Nalvi.
Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara Sakti. Kepada Tiara Sakti, persilahkan. Maaf, Tiara Sakti. Baik, makasih kepada moderator telah memberikan waktu. Alasan utama terlibatnya Amerika Serikat dan sekutunya dalam Perang Teluk II adalah karena kepentingan ekonomi. Pasalnya, Amerika Serikat memiliki kerjasama dengan beberapa negara di Timur Tengah maupun Persia terkait perdagangan minyak. Oleh karena itu, invasi Irak terhadap Kuwait menjadi ancaman juga bagi Amerika Serikat karena ditakutkan akan mengganggu pasokan minyak dunia. Selain itu, dalam Perang Teluk II, Amerika Serikat memihak Kuwait karena Irak lebih dekat dengan negara-negara komunis. Berpihak Irak terhadap Palestina dalam konflik dengan Israel juga menjadi dasar Amerika Serikat membenci Irak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya akan membacakan mengenai teori realisme pada Perang Teluk I dan II. Dari asumsi umum realisme, kami memberikan 3 asumsi utama terhadap invasi Irak karena asumsi tersebut paling jelas menjelaskan kebijakan Irak terhadap Kuwait. Pertama, gagasan realis bahwa negara bertindak untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kedua, kekuatan eksternal menentukan kebijakan luar negeri negara bagian. Ketiga, stakeholder sebagai aktor rasional dalam upaya mereka mempengaruhi negara lain. Nah, dari materi tersebut, kami mendapatkan kesimpulan yaitu, pada masa sekarang, di mana teknologi sudah sangat modern, negara dalam melakukan tindakannya pada masa sekarang sangat mudah diawasi oleh masyarakat. Sehingga apabila negara tidak berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan, maka masyarakat akan dengan mudah dapat memberikan sanksi sosial seperti memberikan stigma yang buruk terhadap negaranya. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.